asal merah putih. Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka ambil pisau silet itu, potong saja ke tangan. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk. Di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya Doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secarik kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertasnya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazah adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pengkhianatan kepada sejarah nasional Indonesia dan juga pengkhianatan kepada Bung Karno. Ada 3 video di muka saya hidangkan. Video pertama tentang klaim tak berdasar dari salah seorang keturunan Yaman tentang bendera merah putih dan juga tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Video yang kedua adalah provokasi kebencian oleh Abdul Somad kepada Bung Karno. Dan yang ketiga adalah pidato Surya Paloh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, di video yang pertama klaim sepihak dari oknum Yaman yang katanya keturunan Nabi dan sekarang bukan keturunan Nabi karena memang sudah terbukti bahwa nasab mereka-mereka yang bergelar Habib di Indonesia itu ternyata nasabnya Ba'alawi, bukan Nabi. Bagaimana mungkin, bro? Merah putih merupakan hasil karya dari salah seorang Habib. Bendera merah putih diklaim merupakan karya dari salah seorang Habib. Padahal kalau kita mau buka sejarah, kalau kita mau buka referensi, ternyata merah putih itu memang sudah dipakai benderanya itu sejak zaman Majapahit. Bendera merah putih merupakan bendera yang menjadi bendera kebanggaan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi merah putih ini simbol kerajaan, bendera kebanggaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Fakta bukti banyak, fakta sejarah banyak, bukti sejarah banyak. Bahkan Pangeran Diponegoro pun melawan penjajah Belanda itu memakai merah putih sebagai lambang perjuangan. Lah Habib ini datang ke Indonesia kapan? Seenaknya udel mengklaim-klaim sejarah Indonesia. Rakyat Indonesia, negara Indonesia sekarang harus waspada. Karena Habib-Habib brengsek ini, keturunan Yaman ini memang sedang ngacak-ngacak sejarah nasional Indonesia. Kalau rakyat Indonesia, khususnya generasi muda sudah tidak percaya kepada sejarah nasional Indonesia, maka kehancuran negara ini sudah dimulai. Dan mungkin negara Indonesia akan terpecah-pecah. Dan mungkin negara Indonesia akan menjadi seperti negara Yaman, hancur lebur acak-acakan. Oleh karena itu kita sebagai bangsa dan negara Indonesia harus mulai membela dan meluruskan sejarah nasional Indonesia, juga menjaga sejarah nasional Indonesia dari pikiran-pikiran kotor orang-orang Yaman yang memang ingin berkuasa di Indonesia, ingin jadi bos Indonesia, bahkan mungkin ingin mengganti sistem yang ada di Indonesia. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Di video yang kedua dijelaskan dengan terang sekali Abdul Somad menanamkan ujaran kebencian kepada Soekarno, sebarkan kepada para pengikutnya. Katanya bahwa kalau saya dipenjarakan oleh seseorang sampai 4 tahun, disuruh nyolatin, dia nggak mau, katanya, nggak sudi, katanya. Kualitas keulamaan seorang Abdul Somad itu dipertanyakan. Dan saya yakin Abdul Somad itu bukan ulama, dia itu cuma penceramah. Kalau ulama itu matang luar dan dalam, itu ulama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ulama ya hatinya, pemikirannya, lisannya dan perbuatannya itu bercermin kepada Nabi. Kalau Abdul Somad bercermin kepada setan, makanya hawa nafsu yang paling dominan. Kalau Buya Hamka seorang ulama, karena memang ulama itu tidak boleh ada kebencian. Nabi Muhammad diludahi, nggak benci kepada yang meludahinya. Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno karena alasannya memang masuk akal. Semuanya demi Indonesia. Yang namanya ulama itu harus bijaksana dan pandai memaafkan. Buya Hamka seorang ulama, Abdul Somad bukan, dia mah penceramah. Beda, ulama dengan penceramah beda.
Sejelek-jelek Soekarno, Soekarno lah yang menjaga kedaulatan Indonesia, yang menjaga persatuan Indonesia. Bayangkan, kalau nggak ada Soekarno, nggak ada Indonesia. Nggak ada Soekarno, nggak ada Pancasila, nggak ada Pancasila, nggak ada Indonesia. Sejelek-jelek Soekarno, dialah bapaknya Indonesia, bapaknya Pancasila. Orang-orang yang mengkhianati Soekarno, seperti Abdul Somad, dia itu musuh negara dan oleh bangsa Indonesia. Musuh harus dikatakan musuh, pahlawan harus dikatakan pahlawan. Yang membenci Soekarno, yang ngacak-ngacak sejarah Indonesia, mereka adalah musuh bangsa dan negara Indonesia. Video yang ketiga tentang Surya Paloh katanya, berakhirnya masa cebong dan kampret. Karena cebong dan kampret ini yang memecah belah bangsa Indonesia. Yang pertama menyebut kampret cebong siapa? Orang-orangnya Prabowo dulu. Yang pertama nyerang dengan perkataan kampret itu siapa? Orang-orangnya Prabowo. Dibalas oleh orang-orangnya Jokowi dengan istilah kampret. Yang pertama nyebut kita ini sebagai cebong siapa? Ya orang-orangnya Anies, si kadrun, adalah gurun, kampret, tapi ngomongnya sok agamais, itu disebut kadrun, para pembenci Jokowi. Jadi siapa yang memecah belah bangsa Indonesia? Dulu pendukung Prabowo, dulu pendukung Anies. Ya mereka-mereka itu siapa lagi yang bikin ribet dan bikin ribut? Dan Anies Baswedan adalah merupakan salah satu tokoh yang terlibat ke dalam fitnah Al-Maidah kepada Ahok dan terlibat dalam aksi penjarakan Ahok. Orang-orang yang suka bikin ribut, fitnah sana fitnah sini siapa? Habib Rizik, Bahar Smith, HTI, FPI, PKS, MUI. Semuanya orang-orang Prabowo, semuanya orang-orang Anies. Jadi tokoh yang memecah belah bangsa dan negara selama ini siapa? Prabowo dan juga Anies Baswedan. Wong kita diserang ya balik nyerang. Yang menyerang itu kan mereka. Kita bertahan lalu mengadakan serangan balik. Ada kata-kata bahwa Anies Baswedan merupakan tokoh yang pantas yang bisa mempersatukan perpecahan yang selama ini terjadi antara cebong dan kampret. Mana ada? Yang suka bikin gaduh siapa? Anies Baswedan. Banjir disebut parkir air, sumur sapan Ciroran, rumah sehat, rumah sakit di rumah sehat, program penanggulangan macet harusnya dilebarin jalan malah trotoar. Dia ini kan bikin gaduh, dengan dia bikin gaduh dia dibicarakan orang. Jadi orang yang memecah belah bangsa dan negara ini siapa? Anies Baswedan. Dialah yang disebut sebagai bapak politik identitas karena dia yang menggunakan jasa-jasa kadun-kadun yang terkatak, terkitik, terkutuk, terketek, terkotok untuk membuat suasana kewan. Lihat di pilkada DKI. Siapa yang suka demo berjilid-jilid? Pendukung Anies, pendukung Prabowo. Siapa yang teriak-teriak 2019 ganti presiden? Ya Allah, jika kami tidak menang, tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Siapa yang berdoa? Hancurkan keluarganya, pendekkan umurnya, sakitkan orangnya. Siapa yang demo berjilid-jilid? Siapa yang menghina Soekarno? Siapa yang mengaku merah putih adalah bikinan abai? Ya mereka-mereka itu rata-rata pendukung Prabowo dan pendukung Anies. Bagaimana mungkin Anies disebut sebagai bapak pemersatu bangsa? Sementara dia selama ini yang bikin gaduh. Bahkan ada videonya. Anies Baswedan mengatakan bahwa tidak ada Indonesia kalau tidak ada Partai Arab Indonesia. Kan ini kurang ajar. Seharusnya kalau misalkan KPU dan Bawaslu konsisten kepada konstitusi, Anies Baswedan yang jelas-jelas videonya viral mengkhianati Sumpah Pemuda, maka dia adalah pengkhianat, dan pengkhianat bangsa dan negara tidak boleh jadi capres. Anies Baswedan tidak pantas jadi presiden. Pengkhianat, tidak mengakui Sumpah Pemuda. Dan orang-orang yang selalu bikin gaduh itu ya pendukung Anies. Jadi Paloh salah pilih orang. Anies bukan seorang nasionalis. Anies bukan seorang agamis. Dia cuma seorang ambisius yang ingin jadi presiden. Namun sayang, rakyat tidak bodoh. Sudah tahu rekam jejak busuk brengsek dari Anies Baswedan ketika di pilkada DKI menghambur-hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna. Bagaimana orang seperti ini mau dijadikan presiden Indonesia, membawa kemajuan kepada negara Indonesia? Mustahil.
Meskipun Anies Baswedan sekarang cawapresnya adalah Cak Imin, nggak ngaruh. Ada Kiai NU bilang, siapapun cawapresnya yang menjadikan cawapresnya Cak Imin, yakinlah hapus, pasti kalah, tidak akan menang. Rakyat tidak bodoh, rakyat pintar. Rakyat sudah tahu siapa Anies, siapa Prabowo, dengan rekam jejak yang merah negatif. Wa qul za'al haq wa zahqal batila innal batila kana zahuqa. Orang-orang jahat pasti hancur dan pasti kalah. Orang yang baik pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.